Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukran Rizky Ramdhani dari kelas 10 IPA 1 dan di sebelah kanan saya Nur Rahmatillah dari kelas 11 IPA 2. dan di sebelah kiri saya Hamdan Rizky Ramdhani dari kelas 10 IPA 2. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb akan mempresentasikan produk inovatif kami yang berjudul Produktivitas Fermentator Fungsi Ganda untuk Briket Siwalan Busuk Fermentasi dan Pupuk Cair yang Ekonomis dan Ramah Lingkungan. Tema dari produk inovatif kami adalah pemanfaatan limbah anorganik sebagai produk inovatif. Dalam rangka lomba produk inovatif yang diselenggarakan oleh Fikir Forum Inovatif Karya Ilmiah Remaja SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Yang melatar belakangi produk inovatif kami adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan SDA yang sangat berlimpah. Salah satunya adalah buah siwalan. Sumeneb merupakan wilayah yang banyak ditumbuhi habitat pohon siwalan. Seringkali buah siwalan yang sudah terlalu tua berjatuhan ke tanah dan hanya menjadi makanan hewan ternak. Bahkan tak jarang buah siwalan yang sudah jatuh ke tanah itu dibiarkan membusuk dan hanya menjadi sampah yang berbau tidak sedap dan sangat menyengat. Rumusan masalah. A. Apakah yang dimaksud dengan alat fermentator fungsi ganda dalam menangani limbah buah siwalan busuk yang ekonomis dan ramah lingkungan? B. Bagaimanakah proses pembuatan briket buah siwalan busuk fermentasi dan pupuk cair dari alat fermentator fungsi ganda? C. Apakah keunggulan briket siwalan busuk fermentasi dan pupuk cair produk dari alat fermentator fungsi ganda? Tujuan penelitian. 1. Menginformasikan dan menambah wawasan tentang pengelolaan limbah siwalan busuk dengan alat fermentator fungsi ganda. 2. Mengetahui keunggulan alat fermentator fungsi ganda yang ekonomis dan ramah lingkungan. 3. Mengetahui manfaat pembuatan alat fermentator fungsi ganda untuk menghasilkan produk briket fermentasi dan pupuk cair dari limbah siwalan busuk. Manfaat penelitian. 1. Menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan limbah bekas wadah plastik cat sebagai alat fermentator yang inovatif, ekonomis, dan ramah lingkungan. 2. Membantu mengatasi pencemaran lingkungan, terutama limbah dan sampah organik, dengan mengolah kembali menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. 3. Pengadaan alat fermentator fungsi ganda sebagai penghasil bahan bakar alternatif dan pupuk cair yang ekonomis serta ramah lingkungan. Tinjauan pustaka. Siwalan atau Borassus flaberifer L dikenal dengan nama lontar atau taal adalah sejenis palma yang tumbuh di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pohon ini terutama tumbuh di daerah-daerah kering. Di Indonesia, siwalan terutama tumbuh di sebelah timur Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Fermentator. Fermentator adalah suatu alat yang digunakan untuk menjalankan suatu proses fermentasi. Fermentator memfermentasikan limbah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu golongan jamur. Syarat konstruksi fermentator. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah konstruksi fermentator diantaranya adalah 1. Bahan fermentator dibuat dari bahan yang memiliki sifat tahan karat. 2. Bahan fermentator harus tidak beracun dan tidak mudah bereaksi atau terlarut. Ketiga, bahan fermentator harus terbuat dari bahan yang memiliki sifat kekuatan yang cukup agar dapat melakukan proses fermentasi berulang kali pada tekan uap yang tinggi. 4. Sistem stirrer dari fermentator dan lubang pemasukannya cukup. 5. Medium dan kultur harus dapat diperiksa secara visual. Metode penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah eksperimen fermentator fungsi ganda yang menghasilkan dua produk inovatif, yaitu briket fermentasi dan pupuk cair. Briket fermentasi digunakan dengan cara dibakar dan pupuk cair digunakan dengan cara disiram ke hidroponik. Cara membuat alat fermentator. Pertama, ukur tinggi ember plastik bekas, kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian dasar. Bagian atas adalah 3/4 bagian tong plastik dan bagian dasar adalah sisanya, yaitu 1/4 bagian bawah tong plastik. Yang kedua, potong paralon diameter kecil menjadi 4 bagian sesuaikan dengan diameter ember plastik bekas. Buat penyangga di antara 4 paralon di bagian tengah dengan paralon yang berdiameter besar. Ketiga, letakkan
rangkaian paralon yang sudah jadi bagian bawah tong plastik atau bagian dasar tong plastik. Lubangi tong plastik dengan berlistik dan bagian dasar untuk menempelkan atau menahan keempat pipa paralon. Yang keempat, buat lubang di bagian pinggir dasar paralon dan hubungkan atau tempelkan keran pada lubang tersebut. Rekatkan dengan lem paralon. Yang kelima, buatlah lingkaran pada lembaga fiber plastik mengikuti diameter bagian dasar tong plastik. Fiber plastik ini berguna untuk memisahkan bagian atas dengan bagian dasar. Fiber plastik ini diletakkan sebagai penutup di atas penyangga paralon. Lingkaran fiber plastik kita lubangi permukaannya dengan diameter 1 cm. Kegunaannya untuk menyaring cairan kompos dari bagian atas. Sediakan sabut-sabut siwalan busuk yang sudah dibentuk hingga tipis. Kedua, buatlah larutan setengah liter air ragi dan gula pasir 24 jam sebelumnya dan simpan pada alat penyemprot. Lalu semprotkan larutan ragi yang sudah jadi sebagai fermentasi pada sabut siwalan busuk. Kemudian, masukkan sabut kelapa yang sudah difermentasi ke dalam cetakan botol atau air mineral yang sudah dipotong. Kemudian direkatkan dengan lelehan botol plastik mineral dan lepaskan cetakan ketika sudah memadat. Kemudian, letakkan sabut siwalan busuk ke dalam alat fermentator. Lalu, tutup tong fermentatornya. Sabut siwalan busuk akan berubah menjadi briket dan menghasilkan pupuk kompos cair dalam jangka waktu 10-14 hari. Setelah 10-14 hari kompos bisa diproduksi, ada dua jenis bahan yang diproduksi, yaitu briket yang ada di bagian atas fermentator fungsi ganda dan pupuk cair, yaitu cairan fermentasi dari sabut siwalan busuk yang sudah menetes ke dasar alat fermentator melalui lembaran fiber. Masukkan botol plastik ke dalam mulut keran untuk mengeluarkan kompos cair dari dalam alat fermentator. Kompos cair siap digunakan sebagai pupuk organik. Briket hasil fermentasi dikeringkan atau diangin-anginkan dulu selama 2-3 hari. Setelah kering, briket fermentasi dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kesimpulannya adalah A. Fermentator fungsi ganda dapat dibuat dari alat dan bahan yang mudah didapat. Dengan fungsi alat tersebut adalah memfermentasikan limbah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu golongan jamur. B. Briket sabut siwalan fermentasi alami adalah limbah sabut siwalan yang telah membusuk dan terjadi reaksi fermentasi alami. C. Sabut siwalan fermentasi dapat digunakan sebagai briket untuk bahan bakar dengan daya bakar yang cukup bagus dan juga dapat menghasilkan pupuk cair yang sangat bermanfaat dan ramah lingkungan. Nah, ini merupakan salah satu prestasi yang diraih oleh kakak kelas kami. Yang pertama yaitu juara 3 LKTI ITS tahun 2015. Yang kedua, finalis LKTI UTM tahun 2018. Yang ini yang menjuarai juara 3 yaitu alat fermentator fungsi ganda. Sedangkan yang ini briket siwalan busuk fermentasi. Oke. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dan bermanfaat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Ini adalah contoh produk inovatif yang telah kami buat, yaitu briket sabut siwalan dan pupuk cair.